Oke kawan-kawan semua, kembali lagi ya. Ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan seputar aplikasi atau menu yang ada di Briling ya. Seperti itu, apa saja menunya dan fungsinya apa saja, transaksi apa saja bisa dilakukan di menu aplikasi Briling semua ya. Oke, saya akan coba ini, saya akan login dulu, passwordnya saya masukkan. Oke, ini dia akan masuk, kita login. Nah, di sini dia menunya ada banyak ya, transaksi apa saja ya, mulai dari info saldo sampai program pemerintah nih, ada banyak nih. Oke, ini saya menjelaskan secara singkatnya saja ya. Oke, yang pertama adalah info saldo. Ini info saldo, fungsi info saldo ini adalah untuk melihat sisa saldo rekening kita ya, saldo rekening yang tapi khusus untuk yang BRI, untuk khusus BRI. Jadi ketika kita kayak gini, si customer itu cek apakah saldonya masih ada atau untuk melihat sisa gitu ya, saldo rekeningnya itu, jumlah uang yang ada di rekeningnya. Jadi bisa digesek dari sini ataupun dari bawah seperti ini, kartunya digesek dulu, masukkan gitu ya, masukkan atau gesek kartu nasabah itu. Jadi akan muncul nanti si customer nanti akan masukkan pinnya. Yang pertama saldo. Oke, kita kembali. Menu kedua adalah info saldo bank lain. Nah, untuk info saldo bank lain ini sama seperti info saldo yang ini, tapi bedanya di sini bukan BRI ya, yang bukan BRI. Jadi boleh bank yang lain gitu ya, makanya di bawah sini info saldo bank lain. Jadi untuk mengecek sisa atau saldo uang yang ada di rekening si customer, seperti itu. Jadi nanti tinggal masukin sama saja ya, ini diklik, nanti tinggal masukin atau gesek dari sini ya, kartunya digesek dari sini dan masukkan dari sini gitu. Kalau nggak terbaca dari sini kita boleh dari sini, kalau nggak terbaca dari sini boleh, jadi boleh bebas gitu ya. Next, sini adalah transfer BRI. Nah, transfer BRI ini itu adalah transaksi yang dilakukan untuk mentransfer uang ke orang lain gitu ya, tapi dia kartunya wajib BRI gitu, wajib BRI. Jadi misalnya dia mau kirim ke Mandiri atau ke BRI itu sendiri juga boleh gitu ya, atau ke BCA boleh, tapi kartunya harus BRI, kartu ATM-nya harus BRI gitu. Jadi diklik nanti, lalu digesek nanti, lalu selanjutnya nanti akan diminta untuk memasukkan nomor rekening tujuannya gitu ya. Yang pasti saldo rekening kita nggak bertambah ya, karena kan ini dikirim ke punya tujuannya gitu ya, seperti itu ya, tapi khusus yang BRI. Nah, untuk yang ini transfer bank lain yang bersama seperti yang transfer BRI, cuman ini bedanya kartunya bukan kartu BRI tapi kartu yang di luar BRI, seperti itu. Tetap sama, digesek atau dimasukkan ke dalam sini. Yang kalau yang sudah memiliki ada chip kuning seperti ini ya, yang kayak gini dia di kartu ATM itu, nanti masuk dari sini aja ya, masuk dari sini. Oke, seperti itu. Dia otomatis nanti tujuannya nanti tujuan transaksinya boleh ke sesama bank lain atau BRI juga bisa gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk dia kalau dia kartunya BRI nggak boleh di sini ya. Nah, ini khusus untuk bank lain ya, maksudnya di luar BRI, seperti itu. Oke, next, ini tarik tunai. Nah, untuk tarik tunai ini adalah menu yang dilakukan untuk transaksi mengambil uang ya, ngambil uang, dan uang itu nanti si agen ya, kita itu nanti kasih uang sama ke si customer. Jadi dia nanti si customer itu nanti harus punya kartu ATM-nya, membawa kartu ATM, lalu digesekkan nanti di sini ya, digesekkan nanti setelah ini, lalu nanti dimasukkan jumlah nominalnya berapa yang mau diambil, seperti itu. Otomatis saldo saldo customer tadi berkurang dan saldo agen atau kita jadi bertambah, seperti itu. Jadi nanti kita memberikan jumlah uang tunai ke si customer tadi, seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah setor simpanan.
Nah, store simpanan ini ditujukan atau transaksi dilakukan untuk mentransfer uang tapi nggak pakai kartu. Ya, dia nggak bawa kartu ATM-nya, dia nggak ada kartu ATM-nya, seperti itu ya. Jadi jenisnya ini dilakukan jika dia ingin mentransfer uang ke tempat lain ya, ke orang lain seperti itu. Jadi nanti ketika dibuat sini, nanti si admin atau kita agen masukkan nomor rekening tujuannya seperti itu. Lalu nanti selanjutnya nanti akan muncul nominalnya berapa yang mau ditransfer ya. Jadi otomatis nanti si customer itu akan memberikan uang kepada kita. Bedanya sama tarik tunai tadi, kita yang memberikan uang ke ke customer. Kalau store simpanan, si customer yang ngasih uang ke kita, otomatis saldo rekening kita atau saldo si agen, yaitu kita sendiri, itu kurang. Kalau yang ini store simpanan ya. Oke, next ini sorry. Menu berikutnya adalah enable kartu yang ini. Nah, enable kartu ini biasanya ini nggak pernah saya lakukan karena memang nggak pernah ada transaksi ini. Enable kartu ini adalah untuk untuk mengaktifkan kartu kok nggak salah sih. Oke, kita next saja, kita skip itu, langsung ke mari pulsa dan token pakai data seperti itu ya. Nah, ini kita masukkan misalnya nomor teleponnya adalah nomor ini contohnya ya. Nah, ini contohnya nomor teleponnya, lalu misalnya kita mau beli pembelian pulsa ya seperti ini. Nggak bisa di custom ya sini, soalnya nggak ada sini others atau pembelian pulsa yang misalnya kita mau beli si 7.000 sini nggak ada. Oke, untuk data juga itu data nih pilihan cuma ini aja ya, nggak ada yang lain. Gitu saja untuk yang pembelian pulsa. Oke, next lagi BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini adalah transaksi untuk yang dilakukan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan ya. Ingat, ini BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan nanti ada menunya. Tapi ini untuk kesehatan, itu BPJS Kesehatan gitu ya. Nanti di sini ada nomor pembayaran, kita ketik aja, nanti masukkan nomor BPJS-nya, nanti akan muncul menu berikutnya. Nanti di bagian reviewnya itu nanti akan muncul bulan berapa yang belum dibayar, nanti langsung kelihatan kok seperti itu ya, gampang. Oke, next aja lagi. PLN. Nah, PLN mungkin udah paham ya, tapi yang perlu dipahami diperhatikan sini adalah jenis layanannya, jangan sampai salah. Kalau dia prabayar itu token listrik, kalau pasca bayar dia tagihan listrik gitu ya. Kita biasanya dia token, kalau misalnya token dia atau prabayar itu pilihannya ini. Nanti kita masukkan di sini nomor nomor meteran atau ID pelanggannya. Nanti ada pilihan mau isi berapa, isi 20, 50.000, 100 dan seterusnya nanti gitu ya. Oke, berikutnya ini belum selesai PLN. Terus itu untuk yang tokennya, tapi kalau untuk yang tagihan biasa ya atau pasca bayar itu dia nanti pilihan yang ini. Nanti dimasukkan sini nomor ID pelanggannya, lalu nanti akan otomatis berapa nominal yang sudah dipakai meteran itu gitu ya. Tagihannya berapa langsung keluar gitu ya. Seperti itu. Oke, itu dia. Terus next ke PDAM. PDAM ini adalah untuk transaksi yang dilakukan untuk pembayaran air ya, air PDAM itu. Jadi nanti di sini ada dua pilihan yang harus diisi. Pertama adalah lokasinya. Bisa kita mau lihat mau cari lokasinya di Medan gitu ya. Dia daerah Medan, tinggal ketik aja pencarian biar cepat. Ini nggak perlu di scroll panjang gitu ya. Itu tinggal baru masukkan ID pelanggannya. Biasanya kalau yang di Medan tuh 031 kalau nggak salah depannya ya, 031 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi misalnya ini salah gitu ya, salah masukkan gitu, kita scroll ini ada banyak ke bawah nih panjang. Jadi kalau misalnya kita capek atau mau cepat gitu ya, tinggal diketik aja dari si pencarian seperti itu gitu ya. Oke, itu dia untuk yang kita back tadi PDAM selesai. Oke, masuk ke Briva. Nah, ini Briva ini adalah transaksi yang dilakukan untuk pembayaran misalnya pembayaran uang kuliah ya, uang sekolah juga. Misalnya ada pihak sekolah itu yang sudah memberikan kode virtual account ya. Briva ini kan BRI virtual account, singkatan dari itu.
Atau juga misalnya kita kena tilang gitu sama polisi, biasanya itu ada nomor brivanya ya. Nomor brivanya itu langsung kita masukkan di sini. Ini nggak perlu ke bank atau ke ATM ya. Kalau misalnya kita nggak bawa kartunya, tinggal datang ke agen aja atau ke kita, itu nanti kita masukkan nomor kode brivanya seperti itu. Kalau kirim nanti akan muncul langsung otomatis nominalnya ya, nominalnya langsung keluar, uangnya itu berapa keluar gitu. Jadi kita nggak perlu masukkan custom nominalnya, dia otomatis. Oke, lanjut di sini Breezy ya, Breezy. Nah, Breezy ini adalah kartu e-tol ya, kartu e-money gitu. Jadi nanti misalnya ada ya transaksi, dia bawa kartu e-tolnya, tapi ini khusus Breezy ya. Kalau yang untuk yang punya BCA atau yang Mandiri nggak bisa, ini khusus yang Breezy gitu, BRI gitu ya. Nah, diklik dulu, nanti akan muncul sini tempelkan kartu. Kartu biasanya itu nanti di sini tempelkan ya, di bagian depan ini tempel gitu, bukan digesek ya, tapi tempel kartu seperti itu. Oke, nanti setelah berhasil ditempel, di scan, nanti akan muncul nanti menu berapa saldo yang akan mau dimasukkan seperti itu. Oke, next Breezy. Nah, lanjut top up GoPay. Nah, top up GoPay ini adalah untuk pengisian dana ya, bukan dana, maksud saya pengisian top up ya. Jadi sehingga nanti si customer itu saldonya bertambah ya, top up GoPay. Nah, di sini kita klik, lalu sini ada pilihan untuk GoPay-nya ya, apakah customer atau driver atau merchant seperti itu ya. Jadi misalnya si driver itu mau top up GoPay-nya, itu jadi pilihannya driver ya. Itu bisa dilihat dari aplikasi di handphone dia gitu ya. Ya kan, itu ada aplikasi Gojek, itu nanti ada driver ya, nanti pilihan driver. Kalau yang customer, dia customer. Jadi jangan salah pilihan untuk seperti ini. Oke, baru nomor teleponnya, baru nomor nominal untuk pengisian saldonya, top up-nya ya. Itu otomatis nanti saldo si agen atau kita itu nanti berkurang. Si customer nanti akan memberikan uang kepada kita, uang tunai gitu ya. Oke, lanjut next. Telepon pasca bayar. Telepon pasca bayar ini adalah untuk transaksi pengisian ini ya, Speedy nih, Speedy. Ini ada dua pilihan, apakah dia pakai Halo atau Telkom IndiHome seperti itu ya. Kalau saya biasanya ini saya pakai Telkom IndiHome. Nah, ini masukkan nomor ID pelanggannya atau nomor teleponnya, biasanya 11 ya, 11 11 12 16 13 gitu ya. Itu nanti tinggal next aja, lalu nanti ke next nanti selesai. Kalau begitu aja gampang ya pengisian untuk Speedy ya, pembayaran Speedy itu melalui telepon pasca bayar. Lanjut, nah ini berikutnya cicilan. Nah, cicilan ini cicilan untuk asuransi biasanya, itu nanti ada pilihan di sini ya. Ini nggak muncul, kenapa? Karena jam untuk apanya itu transaksi ini udah ditutup, jadi muncul seperti ini kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi, sini adalah store tunai pinjaman ini ya, gini ya, store tunai pinjaman. Jadi sini transaksi yang dilakukan untuk membayar apa ya, membayar pinjaman tapi store tunai gitu ya, store tunai seperti itu. Jadi nanti si customer kasih uang sama kita, lalu nanti saldo kita berkurang gitu. Oke, next kartu kredit. Nah, ini kartu kredit untuk pembayaran kartu kredit. Jadi kalau misalnya customer punya utang kartu kredit, nanti dia pembayarannya nanti dari sini, menunya ini. Kalau dia datang ke agen, yaitu kita sendiri ya. Lalu kita di sini pilih banknya. Yang pasti ini pilihannya cuma Bank BRI ya, karena dia nanti pas pembayaran nanti di ke BRI gitu ya. Nanti saldo kita bertambah gitu ya. Saldo kita berkurang, nanti dia akan memberikan uang kepada kita, baru masukkan nomor kartu kreditnya seperti itu ya, bukan kartu ATM tapi kartu kredit ya. Oke, next. Nah, ini tiket kereta api. Nah, tiket kereta api ini adalah pembayaran untuk loket kereta api ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada kode pembayaran. Ini kode pembayaran didapat dari aplikasi ini yang dari handphone ya, dari handphone. Dia sudah mungkin dari Traveloka atau dari aplikasi lain, nanti dia akan ada muncul kode pembayaran seperti itu.
seperti kode Briva ya, tapi nanti menunya bukan Briva tapi kodenya tiket kereta api seperti ini. Next, lanjut lagi tiket pesawat. Nah, tiket pesawat hampir sama seperti kereta api, cuman di sini bedanya ada pilihan maskapai itu ya 3 sini ya, Garuda, Indonesia, Lion Air, Sriwijaya. Untuk maskapai yang lain ini tidak tersedia, saya juga nggak tahu kenapa nggak tersedia. Pasti nanti tinggal pilih sini Garuda Indonesia gitu ya, lalu masukkan kode pembayarannya. Kalau misalnya kode pembayarannya salah nanti nggak akan bisa dilanjutkan, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Jadi dipastikan dia maskapainya apa, lalu kode pembayarannya seperti itu. Oke, next, tiket pesawat sudah. Lanjut BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan hampir sama dengan BPJS Kesehatan tadi yang saya katakan ini ya, itu BPJS Ketenagakerjaan, masukkan seperti ini. Lalu nanti di sini ada 2 pilihan yang BPU PMI sama jasa konstruksi gitu ya. Jadi kalau untuk yang mandiri itu nanti pilihannya di atas ini, nanti tinggal pilih aja. Lalu kode iurannya nanti kita masukkan. Kode iurannya ini bisa kita dapatkan dari ketika kita mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau untuk yang instansi atau perusahaan itu biasanya nggak perlu pembayaran di agen ya, mitra agen drilling. Biasanya langsung dipotong gaji seperti itu setahu saya sih gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sini adalah top up ya, top up link aja. Nih top up ini salah, top up linknya. Top up ini bersama seperti top up GoPay tadi juga, cuman sini dia pakai aplikasi link. Jadi si customer nanti dia di handphonenya itu dia punya akun link, dia aplikasi link ini. Jadi untuk mengisi saldo ke rekening link dia itu boleh dari Brilink. Jadi nanti tinggal masukkan nomor linknya seperti ini, seperti itu ya. Oke, next lagi sini adalah MPN ini PBB nih. PBB ya, PPH ini nomor PNPB, bukan PBB, ini untuk pembayaran pajak ya, NPWP. Nanti nomor NPWP di sini dimasukkan. Nggak salah ada 11 digit ya, atau berapa digit saya lupa nih. Suka nanti baru masa pajak itu nanti kita lihat sini bulan berapa yang belum dibayar seperti itu. Nanti tinggal next saja ya. Jumlah store-nya kita masukin berapa, hasilnya akan muncul nanti seperti itu. Oke, itu untuk pajak NPWP. Terus berikutnya top up Shopee Pay. Top up Shopee Pay ini yang ini hampir sama dengan top up link ya. Dan cuman ya di sini ya beda apa dia aplikasinya ini Shopee ya. Jadi di handphone tuh harus punya Shopee, sudah terverifikasi akunnya sehingga nanti dia bisa melakukan transaksi Shopee Pay ya, atau mengisi saldo Shopee Pay. Itu ini tinggal klik ini aja, baru nomor teleponnya biasanya sih. Kayak punya saya ya. Punya saya ini. Nah, ini langsung muncul seperti ini. Kita masukkan nominalnya berapa, langsung tinggal clear selesai. Seperti itu ya, top up Shopee Pay. Oke. Lanjut ada voucher games ya, voucher games ini untuk pembelian apa ya, pembelian item-item pada game yang misalnya kita nih mau beli sesuatu gitu ya, item gitu di game ini. Ada banyak nih pilihan, cuman sini saya nggak pernah dapat customer untuk pembelian voucher game seperti ini. Oke, ini saya next aja, itu gampang kok nanti tuh. Terus lanjut ini tarik tunai luar negeri. Ini tarik tunai luar negeri juga belum pernah dilakukan ya, karena ini kebetulan ini kan daerah desa juga, tidak pernah dan lakukan transaksi ini. Kalau dilihat di sini dari menunya ini ya untuk untuk pengambilan dana dari mitra agen resmi ya, melalui kartunya seperti ini ya. Dari sini nanti dia tinggal diklik sini ya, lalu sini dia muncul dan sebagainya. Ini saya kurang paham juga karena belum pernah dilakukan transaksi seperti itu. Jika ada teman-teman sudah pernah ya boleh di share ya seperti itu. Oke, next lagi tarik tunai luar negeri OVO. Oke, yang untuk OVO ini
transaksi dilakukan untuk top up ya, top up dana ke OVO, aplikasi OVO seperti itu. Tapi untuk belakangan ini sudah jarang orang pakai OVO ya, mungkin karena sudah banyak aplikasi dana yang sudah baru muncul itu, ini OVO sudah kurang. Cuma bukan berarti sudah nggak ada lagi, pasti masih ada ya OVO. Nah ini kenapa muncul seperti ini? Karena kebetulan setiap dia jam 11, mau jam 11 malam nih, jam 11 malam dia akan melakukan reboot ya, atau restart ini. Oke ya, kita restart, nanti kita tunggu nih. Ini biasanya dia restart dulu sampai waktu yang sudah tentukan. Tujuan daripada ini mungkin untuk sistem keamanan aja gitu, atau mengupdate sistem daripada ini. Karena di sini ketika kita punya mesin EDC yang sudah diberikan dari Briling atau pihak Bank BRI, itu kita nggak perlu konekkan wifi ya di apa kita ya, nggak perlu kita connect wifi di toko kita, nggak perlu, karena mereka sudah menyediakan paket data internet di alat ini gitu sendiri seperti itu. Oke ya, kita tunggu. Ini saya skip aja nih, juga nanti kita lanjutkan lagi setelah ini selesai. Oke baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi terakhir tuh di bagian transaksi menu OVO ya, OVO. Jadi ini tadi ya, ini udah clear ya, tinggal masukkan nomor telepon, nomor OVO nya, lanjut next, selesai. Lanjut, ini adalah top up dana ya, top up dana ini misalnya dia ingin mengisi saldo dananya, tinggal masukkan nomor teleponnya seperti ini, selesai gitu ya. Itu misalnya dia seperti ini ya, 0813 75 77 134. Nah ini punya nomor telepon yang valid, tapi sih biasanya muncul kayak gini ya, tagihan tidak temukan. Ini biasanya itu terjadi karena si ini nomor yang punya nomor telepon ini itu tidak pernah melakukan transaksi di Briling seperti itu. Jadi yang ada aplikasi yang di handphone itu dia wajib untuk melakukan transfer ke BRI sekali aja, biasanya dilakukan tuh ya, sekali aja, seterusnya nggak usah lagi gitu, seperti itu. Jadi misalnya yang ini saya berikan coba satu nomor yang sudah yang biasa gitu ya dilakukan. Ini dia kalau berhasil seperti ini, dia akan muncul nama akun dananya seperti itu, dimasukkan nominalnya, seterusnya selesai. Oke gitu ya, itu untuk top up dana. Lanjut multi finance. Tapi sebelum kemarin, nah misalnya si customer itu dia mau tarik uang, tapi dia mau tarik tunai dari aplikasi Dana dia. Jadi caranya ya adalah si customer itu membuka aplikasi dari handphonenya, lalu transfer aja ke BRI, ke rekening kita BRI gitu. Itu caranya kalau misalnya mau tarik tunai ya. Jadi untuk yang aplikasi ini, untuk menu yang top up, link aja Shopee Pay sama Dana dan seterusnya, OVO gitu ya, itu hanya khusus untuk top up aja. Kalau tarik tunai caranya ya sama seperti yang saya katakan tadi, si aplikasi yang mana, contoh misalnya Shopee itu misalnya ya tinggal kirim ke ini aja, masukkan ke rumah rekening kita gitu. Jadi dia transfer ke rekening kita, lalu kita nanti kasih uang ke mereka seperti itu ya. Oke, gampang kok. Lanjut, ini multi finance ini biasanya untuk leasing ya, pembayaran cicilan leasing. Contoh misalnya ini pembayaran mobil atau ke cicilan sepeda motor gitu ya, ini kita pilihan misalnya bab, lalu dimasukkan kode pembayarannya berapa gitu ya, lalu tinggal next, nanti akan ketemu nanti berapa lagi sisa kreditnya seperti itu. Oke, multi finance ya. Lanjut ke setor ke bank lain. Oke ya. Nah untuk setor ke bank lain ini ya, transaksi dilakukan untuk untuk mengirimkan sejumlah uang, transfer uang ke bank lain yang bukan BRI ya, seperti itu. Jadi nanti si customer itu kasih uang sama kita dan
otomatis saldo di rekening kita atau di agen agen yaitu kita sendiri itu nanti saldo kita berkurang karena kita memberikan mengirim dana ke bank lain yang bukan BRI seperti itu. Ini hampir sama dengan menu ini ya, hampir sama menunya dengan menu ini store simpanan seperti itu ya. Store simpanan juga kayak gitu, cuman ini khusus untuk BRI ya, ke BRI dia ngirimnya ke nomor rekening BRI saja gitu, makanya sini dia store simpanan. Nah tapi kalau misalnya di luar BRI nanti menunya bukan store simpanan tapi menunya adalah store ke bank lain. Yang ini dia seharusnya ini menunya tuh didekatkan di sini ya supaya tidak membuat bingung para agen briling ya itu, tapi nggak apa-apa lah. Jadi beda, ini hampir sama store ke bank lain, yang ini hampir sama dengan store simpanan. Nah bedanya apa? Bedanya adalah ini store simpanan untuk transaksi hanya khusus BRI. Nah kalau yang ini untuk transfer ke yang bukan BRI, misalnya Mandiri, BCA, BNI dan sebagainya, CMB gitu ya dan sebagainya itu. Nanti ini diklik, lalu nanti tinggal isikan aja. Ini custom aja, nama pengirimnya boleh disamarkan juga boleh, nggak mau harus ya. Nomor handphone juga nggak mesti valid juga, terserah. Cuman yang paling penting sini yang nggak boleh sembarangan yaitu bank tujuannya. Bank tujuan tinggal pilih aja ya. Itu sini nggak ada BRI ya karena memang kan bank lain itu ya. Contoh misalnya Bank Danamon, nah masuk nomor rekeningnya lalu jumlah setorannya berapa. Nah otomatis nanti saldo si agen briling itu berkurang, jadi sehingga customer nanti ngasih uang ke agen briling yaitu kita gitu ya, seperti itu. Oke lanjut, PBB, pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan itu pembayaran untuk PBB ya, pembayar PBB rumah gitu ya. Misalnya ini kotanya kota apa, tinggal pilih aja. Misalnya di kota Semarang, tahun berapa yang belum bayar tinggal pilih aja, misalnya 2023, nomor NOP nya, nomor objek pajaknya tinggal diklik begitu, lalu klik ini ya. Kalau benar nanti akan ini berubah tombolnya itu. Terus berikutnya adalah pajak bumi bangunan selesai. Nah ini mini statement saya juga kurang paham ya karena nggak pernah lakukan. Oke ya, ini saya skip aja. Teman-teman yang paham nanti boleh share ya, ini fungsinya ini. Oke lanjut, ini asuransi. Ini pembayaran untuk asuransi ya. Ini ada banyak nih pilihan. Ini juga saya nggak pernah lakukan transaksi ini saya skip aja ya, skip aja. Oke, Tokopedia. Ini Tokopedia hampir sama seperti Shopee ya, cuman sini untuk pembayaran pembayaran cekot barang ya, cekot barang gitu. Jadi misalnya kita untuk mau pembayaran yang dari handphone itu Tokopedia, dia membeli sesuatu di Tokopedia, nanti dia akan milih pilihan apakah pembayaran dari saldo Tokopedia-nya atau dari ATM atau dari agen briling gitu ya. Nanti akan muncul seperti itu. Tapi kalau misalnya pilihan dia bayarnya di Indomaret atau apa, biasanya nggak bisa di agen briling, dia nanti akan muncul nanti kode pembayarannya seperti itu. Tinggal kirim selesai ya. Oke lanjut, sini program pemerintah. Ini program pemerintah ya, ini untuk apa ya, untuk program pemerintah petani gitu ya gitu. Maaf Anda belum dapat mengakses laman kartu ini karena agen Anda tidak termasuk anggota KPL. Jadi untuk yang punya saya ini tidak termasuk karena saya tidak melakukan pendaftaran untuk menu aplikasi ini gitu. Oke ya, habis cuma itu saja ya. Untuk semua menu ini sudah saya jelaskan. Mungkin ada kurang atau lebihnya nanti boleh dikomentari ya, apa yang sepatutnya ada ya kesilapan yang saya lakukan. Mudah-mudahan para teman-teman agen briling itu bisa dapat memahami lebih detail ya. Dan saran cuma saya itu adalah tetap hati-hati dalam menghitung uang dan waspada uang palsu, seperti itu aja, itu yang terpenting. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan
atau selamat bertransaksi di agen Brilink.